Halo, jumpa lagi dengan Julius Eka di pertemuan setelah selayang pandang ya. Nah, kita lanjut ya. Tadi kan di selayang pandang membahas tentang tabelnya. Nah, untuk memperindah tabel, kita biasa menggunakan form ya. Jadi, bagaimana cara menggunakan formnya? Silahkan lihat, jangan di skip secara total. Ini bahasnya betul-betul dari nol ya. Nah, silakan Anda buka akses Anda seperti tampilan yang ada di video ini. Nah, kita akan mulai ya. Nah, perlu saya jelaskan di sini, ini ada tutorial berbahasa Indonesia. Karena banyak sekali tutorial akses dalam bahasa Inggris dan materinya belum tentu dapat dimengerti juga ya. Nah, semoga bisa membantu bagi yang mempunyai keterbatasan dalam bahasa Inggris ya. Nah, jadi kita lanjut ya. Nah, jadi bagaimana caranya? Nah, kita bisa lihat. Jadi komponen dalam akses itu ada yang namanya table. Tadi table itu adalah pengisian untuk semua data secara mentah ya. Nah, lalu ada yang namanya query. Query itu adalah semacam sintak atau program ya yang mengatur relasinya ya. Jadi misalnya mengatur di sini ingin menampilkan hanya data yang berusia 40 tahun misalnya employees-nya ya. Nah, itu menggunakan query ya. Jadi kita akan menggunakan kriteria nanti. Nah, untuk menginput tabelnya supaya lebih bagus itu menggunakan form ya. Nah, nanti untuk rekap semua data yang sudah masuk misalnya, atau nanti kalau kayak laporan keuangan hanya menampilkan laporan keuangan tahun 2010 misalnya atau 2019 itu menggunakan report. Nah, itu ya. Jadi komponennya ada table, ada query, ada form dan ada report ya. Table ya tabel, query ya query, di Indonesia kan form ya formulir, report laporan. Nah, kita lanjut ya. Nah, terus tadi sudah sepintas saya jelaskan ya, sama ya untuk komponennya ya. Tabel, query, form dan report. Nah, apalagi? Nah, ini contoh tabel tuh ya. Nah, dalam tabel ada komponen yang namanya record. Record itu adalah data satu baris ya. Kalau yang ke bawah namanya field ini ya, field data. Itu ya, jadi ini biar Anda tahu juga pengetahuannya ya. Nah, nanti kalau sudah dikasih relation itu ada tanda tambah di situ. Jadi artinya sudah ada relasi tabel dari employee ke tabel office. Jadi bisa saja maksudnya employee sini pegawai yang bekerja di suatu kantor, ya kan? Nah, nanti lebih jelasnya akan dijelaskan juga di data selanjutnya. Ini hanya lebih berfokus bagaimana merancang formnya kan. Nah, itu ya. Nah, terus apa yang dilakukan? Nah, kita lihat dulu tabelnya. Tabel employee itu isinya semua pegawai. Nah, kita kalau membuat tabel nanti akan dijelaskan tabel yang disebut tabel normal ya. Nah, berarti bukannya orang normal dengan tidak normal, tapi masih normal di sini bahwa sebenarnya nama Bob ya hanya untuk satu orang ya kan. Jangan akhirnya ada Bob
nanti di bawahnya ada lagi Bob Blake, dibikin ada 2 record ya. Nah, itu. Nah, makanya kadang-kadang ada kekacauan di data nanti kan. Nah, dengan menggunakan database ini kita juga belajar menormalisasi data. Sekarang belum ya, hanya ini bayangannya isinya tabel employee itu atau pegawai itu seperti itu. Ya, nah terus apa lagi? Nah, ya. Nah, tadi ada kita pengen tahu misalnya gini, ya. Hmm, itu kan employee tadi kan apa? Ada tanda tambahnya kan? Coba bisa dilihat ya. Ada tanda tambahnya. Tuh. Jadi artinya sebenarnya gini cara bacanya. Eh, Employee atau pegawai bekerja di perusahaan atau di kantor. Panahnya jadi dari pegawai ke arah office. Ya, bekerja di kantor. Makanya tanda tambahnya ada di office. Kalau narik datanya betul. Ya, bukan di employee-nya. Bentuk kata kerjanya bekerja. Ya, itu. Nah, terus sekarang kita balik lagi ke query. Ya, query itu isinya misalnya ya, bagaimana query kita mengerjakan misalnya saya mau mencari berdasarkan kota, pegawai yang kota tertentu ya, atau kriterianya dari kota. Nah, nanti bisa dilihat di sini kota-kota tertentu yang bisa dicari, misalnya mau Portland. Siapa saja yang bekerja dari Portland atau dari Seattle? Siapa saja orangnya? Nah, pengaturannya ini menggunakan query. Ya. Nah, terus apa lagi? Nah, sekarang kita coba ke oh ya, itu kita masih di query ya. Itu ada tulisannya query-nya itu dari Los Angeles. Jadi bisa menampilkan siapa saja pegawai yang kotanya dari Los Angeles. Ada Stu, ada Liv, Truman, ya. Nah, itulah gunanya query ya, nggak nyari manual. Itu. Lalu apa lagi? Ya, nah kita coba ke reportnya. Nah, nanti report juga bisa kita bikin. Report itu misalnya siapa saja yang pegawai yang Portland di sini. Nanti daftarnya siapa lengkap. Bedanya dengan pencarian query di atas, ini query ini hanya kan ketika tertentu hanya 1 2, tapi kalau yang di sini dikumpulkan semuanya. Jadi misalnya klasifikasi berdasarkan kota-kota. Ada Portland, ada Seattle, nanti semua tabelnya akan ditampilkan. Itu yang disebut dengan report, ya. Nah, apalagi yang bisa bisa lihat misalnya kita mau buat report berdasarkan nomor telepon. Nanti akan didaftar semua. Nomor telepon. Terus apalagi? Nah, dia kelebihannya kalau menggunakan form ya. Form itu kalau kita mengisinya tidak lengkap, dia akan kasih pemberitahuan form Anda tidak lengkap, atau misalnya dengan nama ganda. Sudah pernah ngisi, jangan duplikat. Nah, itu juga salah satu gunanya form. Kalau kita ngisi pakai Excel kan isi data ganda ya bisa jadi ganda kan. Tapi kalau di sini dia akan ada peringatan. Nanti kalau datanya sudah pernah dimasukkan, ya, gitu. Atau penulisannya juga salah, akan kasih. Nah, itu ya tadi ya, ada kan Stu Bishop kan.
Tuh kotaknya ya. Jadi dia bisa mengklasifikasikan berdasarkan kota. Nah, kira-kira seperti itu gunanya form, memudahkan pengisian dan tampilan nanti lebih cantik ya. Nah, tuh ini contoh ya. Tuh desain form, Anda bisa desain, kasih warna-warni, kasih logo perusahaan. Tentu kan laporan jangan bikin aplikasi jelek ya, abal-abal hanya kosong ya. Tapi mohon diisi dengan warna yang apik dan cantik ya, yang membuat nanti aplikasi Anda dapat dijual dengan harga yang lebih mahal dibandingkan hanya dengan aplikasi kosong. Ya, mungkin itu saja dari saya. Nah, itu ini hanya tampilan secara rough ya. Cepat membantu Anda supaya lebih mudah karena dalam bentuk bahasa Indonesia. Nah, itu tadi saya bilang ya, menghindari kesalahan ketik atau ada yang usil mau ngisi tidak dengan kriteria, dia ada semacam combo box ya. Dikasih tahu di sini. Oke. Jika merasa ini bermanfaat karena dalam bahasa Indonesia, silahkan like and subscribe. Terima kasih, semoga sehat selalu.